Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di Jumat yang penuh dengan berkah ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan berbagai kewajiban dan meraih berbagai keutamaan, khususnya di hari Jumat ini, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah, salah satu kewajiban yang penuh dengan berbagai keutamaan. Serta mudah-mudahan dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Jumat kemarin sampai Jumat hari ini, diberi kifarat, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin liwati iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu sering disampaikan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita sebagai seorang muslim, dan ini disepakati, tidak diragukan oleh siapapun termasuk kita semua, bahwa Al-Quran ini adalah pedoman dan petunjuk hidup kita sebagai seorang muslim, dan kita yakin kebenarannya. Kita yakin Al-Quran ini akan membawa kita, membimbing kita kepada keselamatan, kepada kesuksesan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sering juga disampaikan bahwa ada beberapa kewajiban kita terhadap Al-Quran, dari mulai membacanya, dan ini ibadah yang sangat mulia. Membaca Al-Quran itu sangat mulia. Kemudian kita pun wajib untuk memahaminya, karena bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman, bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak memahaminya. Kemudian kita pun wajib untuk mentadaburi, mengambil pelajaran, merenungkan, menghayati pesan-pesan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran tersebut. Kemudian kita pun wajib untuk mengamalkannya. Ini sudah pasti. Jadi setelah kita memahami, kita pun diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, sehingga keseharian kita merupakan wujud dari pengamalan Al-Quran. Tidak ada yang kita lakukan kecuali sejalan dengan perintah, dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang terakhir, kita pun wajib untuk menyampaikannya, untuk mendakwahkannya. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Bahkan ada satu perintah
yaitu menghafalkannya. Kita pun diperintah untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi membaca, menghafal, memahami atau menafsirkan, mentadaburi, menghayati, mengamalkan dan mendakwahkannya. Itu perintah-perintah yang sangat luar biasa berkaitan dengan Al-Quran. Nawati rahimakumullah, ada satu surat yang menarik berbicara tentang Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan, dan seterusnya. Ini surat sering dibaca, bahkan beberapa tahun yang lalu saya masih ingat surat ini dijadikan mahar oleh Ustadz Sandi di sini ketika menikah dengan Teh Wiwi. Surat Ar-Rahman ini dijadikan mahar, dijadikan mas kawin oleh Asandi. Nah, di surat ini Allah memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Tentu saja kalau berbicara tentang syukur, yang harus disyukuri adalah nikmat. Sampai ada ayat yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman ini sampai 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sebelum ayat ini Allah sampaikan, di awal tadi Allah mengatakan Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. Nah, di 3 ayat awal ini sangat menarik kalau kita perhatikan, dan diungkap oleh para ulama ahli tafsir bahwa ternyata sebelum Allah menyebutkan nikmat diciptakannya manusia, terus nikmat-nikmat yang lain seperti mengajarkan berbicara, menyediakan matahari, bulan, bintang, pohon, bumi dan seluruh isinya, nikmat yang lebih besar dari itu semua adalah Allah allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Jadi sebelum nikmat-nikmat yang lain, ada nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan untuk kita semua, yaitu allamal Quran. Allah telah mengajarkan Al-Quran. Nah, tetapi yang namanya manusia, bahkan jin, mereka terlalu sering mengingkari berbagai kenikmatan yang Allah turunkan, sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak 31 kali kata Allah, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Kenapa terus menerus diulang sampai 31 kali ayat ini? Sampai para santri yang menghafal ayat ini pabelit atau sabaraha kali gitu, muter we gitu. Kalau lakum dinukum waliyadin ya, itu ketemunya kan cuma 2 kali. Setelah itu lakum dinukum waliyadin ya. Tapi kalau ini 31 kali.
pantas kalau para santri susah untuk menghafalnya. Cuman yang paling penting bagi kita, pesan apa yang Allah ingin sampaikan, sampai terus menerus diulang-ulang sampai 31 kali. Ini menunjukkan bahwa ingkarnya manusia kepada nikmat yang Allah turunkan itu sangat sering, sangat banyak. Mungkin lebih sering ingkarnya daripada bersyukurnya. Atau kalau bahasa nikmat itu kufur ya, kufur nikmat. Jadi syukur nikmat dan kufur nikmat. Lebih banyak kufurnya daripada bersyukurnya. Oleh karena itu Allah menyatakan pertanyaan itu berulang-ulang. Jadi bukan untuk dijawab sebetulnya, tapi untuk direnungkan. Istifham inkari kalau dalam bahasa Arab disebutnya. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Oleh karena itu ketika Allah menjelaskan nikmatnya kepada manusia dengan diutusnya Rasul yang mengajarkan Al-Quran, Allah mengingatkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ingatlah kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kufur, janganlah mengingkari nikmatku. Nah, dalam ayat lain, wa ista'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu ta'azzana, mengizinkan, memaklumkan, la in syakartum la azidanakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. La azidanakum, benar-benar akan menambah. Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab kami sangat berat, sangat pedih. Nah, ini berlaku kepada seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain, kalau kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu untuk menghitungnya. Menunjukkan betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu bukan hanya berbentuk materi, bukan hanya berbentuk uang misalkan. Nikmat itu sangat luas. Kita diberi kesehatan, kita diberi kebahagiaan, kita diberi kesuksesan. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu semuanya berupa nikmat. Dan kalau kita menghitungnya tidak akan pernah bisa. Pakai alat penghitung apapun, secanggih apapun. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Kalau kalian mencoba, penasaran misalkan, menghitung nikmat Allah, itu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ginjal saja yang ada dalam diri kita itu, kalau kita dioperasi ya, di rumah sakit itu harganya berapa? Organ tubuh yang ada dalam diri kita. Sampai ada yang mengatakan kentut saja itu 2 juta. Kentut itu, apalagi kesehatan yang lainnya yang jumlahnya sangat banyak.
Nah, ikhwati iman sidang Jumat rahimakumullah, bagaimana dengan nikmat Al-Quran? Nikmat yang sangat istimewa, nikmat yang sangat besar. Bagaimana kita mensyukurinya? Nah, ketika kita mensyukuri Al-Quran sebagai nikmat yang sangat besar, tentu saja dimulai dari kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sejauh mana kita membacanya, sejauh mana kita sudah memahaminya, sejauh mana kita sudah menghafalnya. Kalau kita ingin bersyukur bahwa Al-Quran itu adalah nikmat yang sangat besar, jadi orang yang bersyukur kepada nikmat Al-Quran, dia adalah orang yang ilmu dan amalnya terkait Al-Quran bertambah, dan dia akan terus bertambah. Semakin hari, semakin bertambah usia, baik ilmu ataupun amalnya terkait Al-Quran itu akan terus bertambah. Itu adalah bukti bahwa orang tersebut betul-betul mensyukuri nikmat Al-Quran. Apabila sebaliknya ilmu berkurang, amal juga tidak bertambah, berarti kita bukan bersyukur tapi mengkufuri. Nauzubillah. Siksa yang sangat pedih itu akan menanti. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sampai dalam Al-Quran, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oleh para ulama dijelaskan bahwa kehidupan yang sempit di sini bukan bajunya sempit, kekecilan, rumahnya sempit, hartanya sedikit. Bukan itu maksudnya. Tetapi bisa jadi semua kebutuhan dunianya dia banyak, tercukupi, bahkan berlebih, tapi hatinya senantiasa dalam kegalauan, dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan tidak pernah lepas dari keraguan yang akan selalu membimbangkannya. Ini yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Jadi hidupnya tidak tenang. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan juga bahwa ditujukan kepada mereka yang betul-betul melupakan ayat-ayat Allah dari pemahamannya dan pengamalannya. Jadi mereka lupa kepada Al-Quran, baik lupa pemahaman ataupun pengamalannya. Artinya kita harus yakin dalam keseharian yang kita lakukan itu adalah memahami dan mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai kita termasuk orang ma'isyatan dunka, orang yang sempit. Termasuk juga mereka yang melupakan ayat-ayat Allah dari hafalannya, meski masih meyakininya, memahaminya, dan mengamalkannya. Nah, ternyata yang tidak menghafalkannya juga termasuk ma'isyatan dunka. Hanya memang kedudukannya tidak sama dengan yang pertama. Itu disebabkan terlalu banyak hadis yang secara khusus mengancam hafalan Al-Quran yang disia-siakan. Ini ada hadisnya.
Jadi ketika kita punya hafalan, hafalan itu harus dijaga, bahkan ditingkatkan, bukan sebaliknya. Yang sudah ada dibiarkan dan lupa. Sampai dalam hadis itu disebutkan bi sama li ahadihim, sejelek-jeleknya seseorang di antara kalian yang dia itu mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat ini. Dalam hadis ini bal nusia, jadi bukan kamu lupa, tapi kamu melupakan. Jadi lain poho eta mah salah sorangan bet mau pohokeun. Artinya tidak benar-benar menjaga. Karena hafalan Al-Quran itu dalam hadis yang lain disebutkan seperti kita mengikat binatang ternak. Jadi binatang itu kalau tidak diikat akan lepas. Gambarannya seperti itu. Nah, itu beberapa contoh ketika kita mensyukuri nikmat Al-Quran, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin hadirat iman sidang Jum'ah rahimakumullah. Ketika kita mensyukuri nikmat Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, termasuk mengamalkan dan menyampaikannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, wa idza qama sahibul Qur'an faqara'ahu bil-lail wan nahar zakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Sahibul Quran. Jadi sahibul Quran itu orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Idza qoma, apabila dia sholat dan membacanya di waktu sholat malam, di waktu siang, di waktu sholat malam ataupun sholat siang, faqara'ahu bil-lail wan nahar zakarahu, maka dia akan mengingatnya. Jadi ketika menghafal itu jangan dibiarkan begitu saja, tapi baca dalam sholat, maka dia akan mengingatnya, baik dalam sholat siang ataupun sholat malam. Wa idza lam yakum bihi nasiyahu, jika tidak sholat dengannya, jadi sholatnya itu tidak membaca surat yang dihafal itu, maka dia akan melupakannya. Jadi hafalan itu akan lupa. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi semakin sering seseorang mensyukuri nikmat Al-Quran dalam sholat, maka akan semakin bertambah pula ingatan dan penghayatannya terhadap Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Siti Aisyah dan Bilal, kenapa waktu itu Rasul sholat malam dengan durasi yang sangat lama. Jadi kalau menurut kita, kenapa sholat lama-lama teuing gitu, padahal Rasul itu sudah dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dijamin masuk surga, tapi nah sholat malam lama-lama teuing gitu. Nah, waktu itu Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Dan ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ketika diperintah bersyukur ya,
Di dalam Al-Quran dinyatakan i'malu ala Dauda syukro wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, Nabi menjelaskan bahwa salah satu amal syukur Nabi Daud itu adalah saum dan sholat. Saum Nabi Daud kita semua udah kenal, meskipun berat untuk melakukannya. Saum selang sehari, ayeuna saum besok buka, besokna saum deui, besokna buka deui. Jadi saum selang sehari itu Nabi Daud. Kalau di kita saum teh bulan Ramadan kadituna mah henteu we campleng kayak Ramadan deui. Nabi Daud tidak. Sekarang saum, besok tidak, sekarang besoknya saum lagi, terus buka lagi, pokoknya selang sehari. Luar biasa. Nah, ada juga sholatnya, sholat Nabi Daud. Ahabbus sholati ilallah sholatu Daud alaihissalam, wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud. Jadi sholat yang paling disukai oleh Allah, saum yang paling disukai oleh Allah itu adalah sholat Nabi Daud, saum Nabi Daud. Kalau saumnya tadi selang sehari, bagaimana kalau sholat? Kana yanamu nisfal lail wa yakumu sulusahu wa yanumu sudusahu wa yasumu yauman wa yubtiru yauman. Jadi Nabi Daud itu tidur hingga pertengahan malam, lalu sholat pada sepertiganya, kemudian tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya. Jadi durasinya sangat lama. Itu sholat Nabi Daud. Jadi tidur hingga pertengahan malam, lalu sholat pada 1/3-nya, kemudian tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya. Jadi 1/3 sampai 1/6. Nah, ini berarti jika seseorang sudah bisa lama sholat malam sambil menzikirkan Al-Quran, maka ia sudah mengamalkan syukur nikmat Al-Quran. Kalau melihat hadis-hadis yang ini, apa yang dilakukan oleh Rasul melalui sholat malamnya yang sangat panjang. Ini salah satu bukti mensyukuri nikmat Al-Quran sebagai nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan kepada hambanya. Di samping tentu saja perintah-perintah yang lain, baik membacanya, mentadaburinya, menghayati kandungan maknanya, pokoknya semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran, termasuk mengamalkan dan mendakwahkannya. Ini semua adalah bagian dari bentuk syukur. Karena syukur itu isti'malun nikmah fito'ah, menggunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ta'imar rahimakumullah. Jadi hari ini ketika Al-Quran tinggal nama, tinggal kenangan atau tinggal pajangan, kita diingatkan kembali bahwa Al-Quran itu betul-betul pedoman kita, dan akan menjadi pedoman apabila kita dekat dengan Al-Quran itu, baik dengan membacanya, baik dengan mempelajarinya, memahami, menghafalkan, termasuk kesananya, baru kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Mudah-mudahan dari berbagai ayat, berbagai hadis yang tadi sudah disampaikan, kita semakin dekat lagi dengan Al-Quran, menjadi sohibul Quran. Karena Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi ashab, atau jadi bagi sohibul Quran, orang-orang yang sering membaca, orang-orang yang sering mempelajarinya. Sebagai penutup, Rasul pernah bersabda, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya.
Demikian yang dapat disampaikan. Semoga kita semua menjadi sohibul Quran, menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.